Bab 76. Biar ku tebak. ZHU Kius Hui memandang Jia Yapeng dengan curiga. Jangan khawatir, aku tidak tertarik memaksa orang baik ke dalam prostitusi. Jika kamu pikir aku menghasilkan banyak uang bulan lalu, kamu setuju untuk menjadi sekretarisku. Jika kamu tidak setuju, nasib kita akan berakhir. Jia Yapeng berkata dengan lemah, mengaduk kopi di cangkir. Kalau begitu lakukan. Lagi pula, jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. ZHU Kius Hui tersenyum. Tapi aku punya permintaan. Kamu harus berjanji padaku. Persyaratan apa? Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya harus memiliki liburan yang fleksibel setiap bulan. Selama saya mengajukan liburan ini, Anda tidak dapat menolak saya secara paksa. Jangan khawatir, saya tidak akan menunda pekerjaan perusahaan karena hal-hal ini. Jika saya harus menunda, saya dapat menanggung kerugian yang sesuai, tetapi jika saya benar-benar meminta cuti, Anda tidak dapat menghentikan saya. Juga, saya dapat meminjam telepon perusahaan kapan saja atau berbicara lama. Saya dapat membayar tagihan telepon, tetapi Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk ini. ZHU Kius Hui memuntahkan beberapa permintaan yang sangat luar biasa dari mulutnya. Mendengar Jia Yapeng, dia tertegun. Meski permintaan tersebut tidak terlalu berlebihan, diperkirakan tidak ada bos yang menyukainya. Kalau begitu setidaknya beritahu aku untuk apa kebutuhanmu? Kata Jia Yapeng dengan senyum pahit. Tidak ada, hanya nyaman bagiku untuk berspekulasi di saham. ZHU Kius Hui mengangkat rambutnya. Anda menginvestasikan semua properti saya di pasar saham hari ini. Saya harus selalu berhubungan dengan manajer saham saya untuk mempercayakannya mengoperasikan saham saya untuk saya, jadi saya dapat menelepon kapan saja. Selain itu, ada beberapa situasi yang tidak dapat ditangani oleh manajer stok, jadi saya harus datang ke Mordu. Perusahaan Anda ada di Yuzhang. Butuh 2 hari sekali. Anda harus memberi saya liburan. Jika perusahaan dan pasar saham mengalami masalah pada saat yang sama, siapa yang dapat Anda bantu? Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja itu sahamku. ZHU Kius Hui menjawab tanpa ragu, membuat Jia Yapeng terdiam. Berapa banyak uang yang telah kamu investasikan di pasar saham? Jika kamu benar-benar kehilangan uang, aku akan memberimu kompensasi. Kata Jia Yapeng sambil menyeringai. Tidak banyak, hanya 1,2 juta. ZHU Kius Hui berkata dengan ringan. Jari-jari Jia Yapeng sedikit gemetar. ZHU Kius Hui juga orang kaya. Tidak heran saya memintanya menjadi sekretaris. Dia sangat membosankan. Tapi 1,2 juta ini diinvestasikan di pasar saham. Kius Hui, ada risiko di pasar saham. Saya sarankan Anda lebih aman dan sisakan setengahnya untuk investasi tetap, seperti membeli rumah. Jia Yapeng dengan ramah menyarankan. Ada risiko. ZHU Kius Hui tersenyum percaya diri. Tapi di depan saya, risiko apapun terlihat jelas. Saya memiliki keyakinan 100% dan dapat melarikan diri sebelum risiko itu datang. Percaya atau tidak, bos, kamu tidak akan sekaya aku paling lama dalam 3 tahun. ZHU Kius Hui tersenyum dengan senyum buruk. Yah, aku percaya padamu. Jia Yapeng menasihati bahunya. Karena orang-orang sangat percaya diri, dia tidak banyak bicara. Saya setuju dengan kondisi Anda, tetapi saya juga memiliki kondisi saya sendiri. Jika Anda meminta cuti seperti ini, saya tidak dapat memberikan gaji yang sama. Dengan demikian, untuk setiap hari cuti tambahan, gaji Anda akan dipotong oleh 5%. Jika sebulan melebihi 5 hari, maka akan langsung dipotong 50%. Jika melebihi 10 hari, Anda akan bekerja sia-sia bulan ini. Kamu boleh menelepon, tapi jika kamu masih menelepon saat aku membutuhkanmu untuk bekerja, dan tidak selesai lebih dari 5 menit, kamu akan dipotong 1% dari gajimu di bulan berjalan. Jika lebih dari 10 kali lipat, Anda akan memotong 50% secara langsung. Jika lebih dari 20 kali, Anda akan melakukannya secara gratis di bulan ini. Selain itu, sebagai sekretaris bisnis saya, Anda juga harus menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan saya. Setelah menandatangani perjanjian, seumur hidup Anda, baik Anda bekerja untuk saya atau tidak,
Anda tidak boleh mengungkapkan rahasia bisnis perusahaan dan perkembangan bisnis. Rencanakan kepada orang lain, jika tidak, Anda akan memberi kompensasi kepada perusahaan dengan 10 juta yuan. Jia Yapeng mengatakan permintaannya dalam satu nafas. Tidak masalah, permintaanmu sangat masuk akal, aku setuju. ZHU Kius Hui mengangguk siap, lalu menyipitkan matanya, menatap Jia Yapeng dan berkata, "Bos, sekarang Anda bisa memberitahu saya berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan kita bulan lalu?" "Tidak banyak." Jia Yapeng menghela nafas dan berkata dengan tidak puas, yaitu, "Anda telah mencapai total penjualan 14,3 juta dan laba kotor 8,41 juta. Oleh karena itu, jika Anda bergabung dengan perusahaan bulan lalu, gaji Anda bulan lalu seharusnya 8.410 yuan. 8.410 buah." Kedua mata ZHU Kius Hui berubah menjadi dalam sekejap. Wanita ini adalah tiran lokal kecil dengan 1,2 juta. Bagaimana dia bisa begitu rakus akan uang? Jia Yapeng, yang mengatakan ini, lupa bahwa dia sudah menjadi tiran super lokal dengan 1000 suites di ibu kota kekaisaran, tetapi dia masih rakus akan uang. Dong-dong. Di pagi hari, Jia Yapeng, yang sedang melakukan sesuatu yang tak terlukiskan dalam tidurnya, tiba-tiba mendengar ketukan keras di pintu. Jia Yapeng tidak peduli untuk memperhatikan suara itu dan langsung mengurung diri di dalam selimut. Tetapi saya tidak menyangka bahwa dalam beberapa menit, langkah kaki terdengar, dan suara wanita cantik dengan lembut berkata, "Bos, sekarang jam pukul 8 pagi, saatnya Anda bangun dan menangani pekerjaan hari ini. Bagaimana kamu bisa masuk? Ini kamarku." Ketika Jia Yapeng mendengar suara itu, dia ketakutan keluar dari selimut, dan kemudian melihat ZHU Kius Hui berdiri di samping tempat tidurnya. "Sebagai sekretarismu, membangunkanmu sesuai rencana adalah salah satu tugasku." ZHU Kius Hui berkata dengan lemah. "Oh, kamu memasuki keadaan dengan sangat cepat." "Tidak, aku bertanya padamu, bagaimana kamu bisa masuk ke kamarku?" Jia Yapeng melebarkan matanya. "Sebagai sekretaris Anda, saya memiliki kewajiban untuk melayani Anda kapan saja, di mana saja, jadi saya pergi ke resepsionis dan meminta kunci kamar Anda," kata ZHU Q. "Jika kamu menginginkannya, mereka akan memberikannya padamu." Mata Jia Yapeng melebar. "Ya, mereka juga mengatakan bahwa kamu beruntung memiliki sekretaris yang cakap sepertiku," kata ZHU Kius Hui dengan bangga. Nah, situasi sebenarnya adalah ketika ZHU Kius Hui, kecantikan yang tiada cara, memberitahu pelayan meja depan bahwa dia menginginkan kunci kamar bosnya, dan kedua orang itu memesan kamar itu bersama-sama pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar sekelompok orang, bagaimana bisa pelayan meja depan menolak? Paling-paling, mereka iri pada nasib baik Jia Yapeng. "Bos yang terhormat, Anda sekarang memiliki 15 menit untuk bangun dan mandi, dan 15 menit untuk menikmati sarapan. Anda berencana untuk mengadakan pertemuan di ruang konferensi film dan televisi Kekaisaran pada jam pukul 9 pagi dan Anda tidak ingin meninggalkan tempat yang buruk kesan terlambat kepada karyawan yang sangat menghormati Anda." ZHU Kius Hui berkata dengan cepat. "Aku akan pergi ke Istana Kekaisaran hari ini." "Ya, tapi kapan aku mengatakan bahwa jam 9 pagi begitu cepat, dan jam 10 tidak baik?" kata Jia Yapeng sambil menyeringai. "Kamu memintaku untuk membuat janji dengan Istana Kekaisaran kemarin, dan mengatakan bahwa waktunya bebas, jadi aku telah menetapkan waktu yang paling masuk akal untukmu." ZHU Q tersenyum. "Jam pukul 9 pagi adalah waktu bagi seluruh karyawan untuk mulai bekerja. Jika Anda ada rapat saat ini, Anda tidak akan membuang banyak waktu kerja. Setelah rapat, Anda bisa langsung bekerja. Kalau sudah jam 10, karyawan yang berangkat kerja jam 9 tidak ada kerjaan di jam ini karena ingat jam 10 ada rapat jam waktu kerja yang berharga, mengakibatkan pemborosan dan kerugian serius bagi perusahaan. 1 jam untuk satu orang sepertinya tidak banyak, tetapi 1 jam untuk lusinan orang dan ratusan orang ditambahkan ada ribuan yuan bersama. Tanda petik. Yah, aku salah, aku akan bangun sekarang." Jia Yapeng langsung bangun dari tempat tidur. Dia tiba-tiba merasa apakah dia telah melakukan kesalahan dan melanggar hati aslinya. "Yang saya cari adalah sekretaris yang cakap,
bukan sekretaris yang benar-benar cakap. Bab 77. Bos Jia datang lebih awal hari ini. Dai Tilang terkejut melihat Jia Yapeng muncul di perusahaan pada jam 9. Guru, jangan menertawakan saya. Saya seorang murid di depan Anda. Di mana bosnya? Kata Jia Yapeng dengan malu memegang tangan Dai Tilang. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menerima siswa sekuat kamu. Dai tertawa. Saat ini, ZHU Kius Hui masuk dan berkata dengan hormat, Bos, ruang konferensi sudah siap. Anda dapat mengadakan rapat kapan saja. Oke, aku paham. Jia Yapeng mengangguk. Dai terkejut mendengar suara aneh itu. Dia mendongak dan kemudian seluruh orang tercengang. Saat ini, ZHU Kius Hui mengenakan 2 set pakaian Fusangwol yang dibeli oleh Jia Yapeng dengan harga tinggi dari pasar perdagangan. Kombinasi sempurna antara hitam dan putih. Di dalam tubuh bagian atas adalah kemeja putih, di luar adalah setelan wanita hitam, di bawah adalah rok bungkus pinggul yang melilit pinggul dan setengah paha, memperlihatkan seluruh betis dan sebagian besar paha yang dibungkus oleh stoking sutra berwarna daging. Titik. Di bagian bawah ada sepasang sepatu hak tinggi wanita black classic. Kemeja putih melotot itu serasi dengan 2 kaki daging sui ramping cerah. Bahkan seorang seniman tua dengan presisi tinggi dan gaya yang baik seperti Tuan Dai tidak bisa menahan diri untuk tidak linglung. Melihat penampilan Guru Dai, Jia Yapeng tidak bisa menahan nafas. Ketika dia pertama kali melihat ZHU Kius Hui mengenakan setelan standar seperti itu, dia diam selama lebih dari 10 detik, matanya tegak, dan kemudian perlahan rileks. Bahkan setelah sekian lama, Jia Yapeng mau tidak mau mengintip. Tapi Dai Lao tetaplah Dai Lao. Setelah beberapa saat absen, dia menggelengkan kepalanya karena malu dan berhenti melihatnya. Sebaliknya, dia memandang Jia Yapeng dengan penuh arti. Ketika ZHU Kius Hui pergi, dia berkata dengan penuh arti, Xiao Jia, karena kamu memanggilku seorang guru, aku harus mengingatkanmu. Sekarang banyak orang telah melakukan kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Guru, saya belum menikah. Kesalahan apa yang bisa saya buat? Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Mudah membuat kesalahan ketika kamu belum menikah. Ibu gurumu dan aku jatuh cinta selama 5 tahun, dan bahkan batuk. Dai menjawab, terbatuk beberapa kali, dan kemudian berkata, ya, kamu adalah semua manusia di era baru. Beberapa alasan berbeda dari kita. Saya tidak peduli dengan Anda sebelum menikah. Tetapi orang harus setia kepada orang yang mereka cintai sepanjang hidup mereka. Hanya dengan care ini mereka dapat saling membantu untuk tumbuh tua. Jika kamu menyukai gadis ini, nikahi dia, dan guru tidak mengatakan apa-apa. Dai Lao Dao. Guru, dia adalah sekretaris baruku. Dia dan aku baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari. Bagaimana perasaan bisa begitu cepat? Jia Yapeng berkata dengan senyum pahit, selain itu, dia dan aku benar-benar sesuatu. Aku tidak mempekerjakannya untuk menjadi sekretaris karena dia cantik. Dia tahu bahasa Rusia, Jepang, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Selain itu, dia juga memiliki pendapat tinggi tentang bisnis. Dia benar-benar talenta terbaik. Saya bisa memberinya gaji hampir puluhan ribu. Saya sangat menyukai kemampuannya. Betulkah? Dai menatap Jia Yapeng dengan curiga, lalu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, kamu menangani urusanmu sendiri, tetapi guru memberitahumu bahwa kamu harus menjaga reputasimu. Jika sesuatu yang buruk terjadi di masa depan, guru tidak akan mengenalimu sebagai murid pertama. Ya. Jia Yapeng tertawa, lalu membantu Dai Lao masuk ke ruang konferensi. Pada saat ini, orang-orang di seluruh ruang konferensi pada dasarnya menundukkan kepala, tetapi mata mereka selalu melirik posisi ZHU Kius Hui dari waktu ke waktu. Wanita itu menatap wanita itu dengan iri, cemburu dan benci, dan suasana di seluruh ruang konferensi akan meledak. Untungnya, Jia Yapeng dan Dai Laoi muncul satu per satu, dan suasana di ruang konferensi berangsur-angsur kembali normal. Semuanya, jangan bicara terlalu banyak omong kosong. Isi utama dari pertemuan hari ini adalah bahwa saya ingin tahu kemana pekerjaan semua orang berjalan dan bagaimana animasi baru dilakukan. Terus terang, saya di sini untuk memeriksa pekerjaan saya.
Itu hampir tahun baru, dan semua orang tidak ingin dipotong dari bonus akhir tahun. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum, dan semua orang di ruang pertemuan tertawa. Chuan Jia, izinkan saya memberitahu Anda tentang animasi para pahlawan rawa. Produksi animasinya sangat lancar, 12 episode pertama telah direkam, dan 24 episode sisanya diharapkan menyelesaikan semua pekerjaan pengecatan dan sulih suara tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun, akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan pasca produksi dan fotografi, dan animasi kedua akan berhasil diselesaikan. Pemimpin kelompok animasi 1 memimpin dalam pelaporan. Bulan lalu, di bawah organisasi Jia Yapeng, film dan televisi Kekaisaran menyelesaikan reorganisasi internal pertama. Dalam film dan televisi Kekaisaran asli, hanya Departemen Keuangan yang independen, dan personel lainnya digabungkan. Bahkan tidak ada departemen administrasi yang layak. Semua pekerjaan produksi animasi diselesaikan oleh semua orang, dan pekerjaan itu tampak sedikit berantakan. Jadi Jia Yapeng menghabiskan waktu seminggu untuk mengatur ulang perusahaan. Setelah reorganisasi, Departemen Administrasi, Departemen Keuangan, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Outsourcing dan Departemen Animasi berdiri sendiri dan tidak lagi bercampur. Departemen animasi terpenting dari seluruh film dan televisi Kekaisaran dibagi menjadi banyak, termasuk grup animasi 1, grup animasi 2, grup sulih suara, grup logistik, dan grup pos. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang grup sulih suara dan grup selanjutnya. Mereka masih bertanggung jawab atas semua tugas perusahaan yang sesuai, tetapi kemandirian kelompok animasi 1 dan kelompok animasi 2 sangat penting. Karena kedua grup animasi ini tidak lagi bertanggung jawab atas animasi yang sama, mereka akan bertanggung jawab atas produksi satu animasi masing-masing, dan personel di dalamnya tidak akan lagi berkomunikasi dan saling membantu, yang berarti kekuatan terpenting dari film Kekaisaran dan televisi telah sepenuhnya dibagi menjadi 2 bagian, yang artinya cukup jelas. Chuan Jia, grup kedua kami juga telah menyelesaikan banyak pekerjaan. Semua mobil 4WD, karakter, latar belakang, dan skrip pada tahap awal telah disiapkan, dan kaca spion terpisah dari 10 episode pertama pada dasarnya telah selesai. Itu pekerjaan melukis telah dimulai. Kami percaya diri untuk menyelesaikan semua pekerjaan melukis dari 12 episode pertama tahun lalu. Setelah mendengar laporan dari kelompok animasi 1, pimpinan kelompok animasi 2 langsung melapor. Betulkah? Jia Yapeng tersenyum. Tugas animasi baru disampaikan. Namun, dalam lebih dari sebulan, pekerjaan persiapan hampir selesai. Jika tenaga manusia tidak dibagi setengah, kecepatannya akan lebih cepat daripada bagian pertama dari pahlawan Water Margin beberapa bulan yang lalu. Tunjukkan padaku pengaturan mobil dan 2 protagonis. Jia Yapeng segera berkata. Pemimpin kelompok animasi 2 segera meletakkan beberapa kertas manuskrip di tangannya di depan Jia Yapeng, lalu memperkenalkannya. Presiden Jia, karakter ini adalah Maxin Liye, saudara laki-laki dari Ma bersaudara, dan ini Maxin Hao. Kedua mobil ini adalah mobil balap mereka, Dewa Perang Suara dan Dewa Perang Muatan. Yah, lukisannya bagus, menawan, berani, dan menular, yang lebih baik daripada desain manusia dari game Yue. Jia Yapeng mengangguk dan memuji. Pemimpin kelompok dari kelompok kedua langsung tersenyum, tetapi ekspresi pemimpin kelompok dari barisan itu sedikit jelek. Pemimpin kelompok dari kelompok kedua buru-buru berkata, ini terutama Tuan Jia dan Tuan Dai. Anda telah merancang garis besar karakter. Kami hanya memeriksa kekurangan dan memperbaiki kekurangan dan memperkaya pengaturan lainnya. Tapi kedua karakter ini masih memiliki masalah yang sangat serius. Jia Yapeng mengetuk kertas gambar dan mendengar pemimpin kelompok kedua gugup. Presiden Jia, apa masalahnya? Kamu lihat, bagaimana bisa kedua bersaudara itu semuanya berambut hitam? Bagaimana penonton bisa dengan cepat membedakan kedua bersaudara itu? Dengarkan aku, ganti rambut dan baju kakakku menjadi merah, dan rambut dan baju kakakku menjadi biru, sesuai dengan mobil penggerak 4 roda mereka. Pada saat yang sama, itu juga membentuk rasio terbalik yang tajam antara ketenangan kakakku dan sifat impulsif kakaknya. Jia Yapeng menunjuk jalan Jiang Shan. Bab 78. Bos, bukankah kamu mengatakan bahwa merah melambangkan semangat?
Biru melambangkan ketenangan? Mengapa kamu membalikannya? Tanya pemimpin kelompok kedua. Bagaimana saya tahu? Anda harus bertanya pada produser animasi ini. Jia Yapeng bergumam di dalam hatinya, tetapi berkata di mulutnya, apakah kamu tidak mengerti? Hanya karena warna dan karakternya berlawanan, itu dapat menonjolkan pesona dan karakteristik karakter. Bukankah anak laki-laki Anda pandai berbahasa Mandarin? Kembali dan pilah pidato saya hari ini, lalu tulis perasaannya setelah membaca 3.000 kata. Anda juga harus meringkas ide sentral dan menganalisis makna tersembunyi dari setiap kalimat. Apakah Anda mengerti? Kata Jia Yapeng dengan mata terbelalak, dan air mata pemimpin kelompok dari kelompok kedua akan keluar. Pertemuan Jia Yapeng berlangsung sehari penuh, terutama berfokus pada pemolesan ulang konten animasi baru. Awalnya, ketua kelompok dari kelompok kedua tersenyum. Di belakang, seluruh orang menjadi sangat dipaksakan, karena saya khawatir sepertiga dari konten animasi perlu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Jia Yapeng. Di akhir pertemuan, sudah lebih dari jam pukul 5 sore dan para leader dari grup kedua dengan anggota timnya sendiri mulai bekerja lembur untuk memodifikasi, karena Jia Yapeng akhirnya berjanji untuk menyelesaikan semua modifikasi dan memproduksi 10 episode pertama, dan jika kualitasnya tetap tinggi, semua orang di kedua grup akan menjadi diberikan bonus akhir tahun tambahan sebesar 1.000 yuan. Menghadapi godaan besar ini, tidak ada seorang pun dari kedua kelompok yang bisa menolak. Mereka pergi bekerja pada jam pukul 9 pagi dan jam pukul 9 malam setiap hari. Mereka bekerja minimal 6 hari seminggu. Akhirnya, mereka menyelesaikan tugas dengan kualitas tinggi sesuai permintaan Jia Yapeng. Nanti, ketika staf kekaisaran membicarakan pengalaman ini kepada orang lain, mereka akan menyingkat periode waktu ini menjadi 996 untuk mengungkapkan kehidupan keras mereka dalam bekerja lembur. Dinasti kekaisaran menjadi tempat kelahiran kata 996. Di sisi lain, setelah pertemuan itu, perut Jia Yapeng mulai berbunyi. Karena dia sangat terlibat dalam pekerjaannya, Jia Yapeng dan kelompok kedua sama sekali tidak memiliki 50.000, jadi dia terus mengemudi dari jam pukul 9 pagi sampai jam pukul 5 sore. Saya baik-baik saja di tempat kerja. Aku penuh darah. Saya tidak merasa lapar. Namun saat pekerjaan selesai, rasa lapar pasti akan melanda tubuh. Goo, goo, goo. Jia Yapeng merasa sedikit malu saat mendengar suara perutnya. ZHU Kius Hui berada tepat di sampingnya. Sangat memalukan untuk didengar oleh orang lain. Apalagi suara itu terus berdering. Bahkan jika Jia Yapeng menekan perutnya, dia tidak bisa menghentikannya. Tunggu, sepertinya suara itu tidak keluar dari perutku. Jia Yapeng yang menyentuh perutnya menemukan bahwa dia tidak bisa merasakan getaran di perutnya, tetapi suaranya terus keluar, dan itu ada di telinganya, sehingga Jia Yapeng hampir mengira itu adalah perutnya yang menangis. Saat ini, hanya ada satu orang yang hidup di samping Jia Yapeng. Memikirkan hal ini, Jia Yapeng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa ZHU Kius Hui, yang sudah merasa malu, akan dimakamkan di sepasang gunungnya yang menakjubkan. Jia Yapeng ingat bahwa dia tidak makan dalam sehari, dan sebagai sekretarisnya, ZHU Kius Hui juga sama. Dia telah merekam rapat di kantor dan tidak makan sedikit pun. Oh, perutku menggonggong sangat keras. Seperti traktor, aku tidak berhenti. Jia Yapeng menyentuh perutnya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Kamu pergi makan bersamaku. Oke, bos. ZHU Kius Hui mengangguk. Tapi bos, sebagai sekretaris bisnis Anda, saya harus memberi saran kepada Anda, yaitu perusahaan kekaisaran harus memiliki kantin sendiri, agar dapat melayani karyawan dengan lebih baik dan meningkatkan kesadaran karyawan terhadap perusahaan. Lebih penting lagi, biarkan mereka tidak pergi keluar untuk makan dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja dan bekerja. Ide bagus. Jia Yapeng mengangguk dan berkata langsung, tugas ini terserah Anda. Pergi dan bicaralah dengan Departemen Administrasi untuk melihat bagaimana cara mendapatkan kantin staf, lalu serahkan laporan kepada saya. Saya mengerti. Setelah mengatakan ini, Jia Yapeng dan ZHU Kius Hui meninggalkan perusahaan dan berjalan di jalanan ibu kota sihir.
ZHU Kius Hui mengira Jia Yapeng akan terus membawanya ke restoran kelas atas itu. Tanpa diduga, Jia Yapeng turun ke jalan dan memasuki banyak gang di Mordu. Akhirnya dia duduk di depan pintu sebuah toko kecil yang terlihat sangat kotor dan mulai memesan. "Bos, apakah kamu yakin kita makan di sini?" ZHU Kius Hui melihat ke meja dan kursi yang penuh dengan jamur hitam, jadi dia hanya berdiri di belakang Jia Yapeng. Orang lain yang lewat di sekitar juga memandang kedua orang itu dengan heran. Jia Yapeng tidak perlu heran. Sekilas, dia adalah seorang pemuda pengangguran yang bermain-main di sudut jalan, tetapi ZHU Kius Hui, seorang wanita berpakaian gaya asing, cantik dan seksi, tiba-tiba muncul di gang yang begitu kotor, yang merupakan kejutan besar. Apalagi wanita cantik seperti itu masih berdiri di belakang Jia Yapeng, seorang pemuda gangster. "Apa-apaan ini? Yah, duduklah untukku. Aku tidak ingin terlihat seperti monyet." Jia Yapeng meraih tangan ZHU Kius Hui dan memaksanya duduk di kursi. Pada saat yang sama, dia memanggil bos dan mulai memesan hidangan dengan terampil. Makanan gorengan di restoran ini cukup enak. Gorengan ternak yang pernah saya makan di Mordu. Jia Yapeng memesan 3 roti goreng dan 2 pangsit goreng sekaligus, dan berkata sambil tersenyum. Segera, roti goreng dan pangsit diangkat. ZHU Kius Hui menggigit sebentar, lalu tersipu. Perlahan dan tanpa sisa, dia memakan roti goreng utuh ke dalam perutnya, lalu mengambil yang kedua. "Apakah kamu penasaran mengapa aku membawamu ke tempat makan seperti itu?" Jia Yapeng tersenyum. "Pertama-tama, Dai memperkenalkan saya di sini, karena rasa di sini memang salah satu tempat terbaik di Mordu. Bukan itu intinya. Intinya ada sekolah di dekat sini. Sekarang saatnya menyelesaikan kelas. Banyak anak akan lewat sini dan mereka akan makan di sini. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk memahami anak-anak. Pelanggan utama produk andalan perusahaan kami saat ini adalah anak-anak yang cantik ini. Jika kami tidak dapat memahami sikap dan kebutuhan anak-anak ini, cepat atau lambat ribuan kami akan menurun. Jadi Anda harus berpikir bahwa hari ini kami adalah kunjungan pribadi dengan pakaian mikro, cicipi makanan lezat di sini dan dengarkan apa yang akan dikatakan anak-anak ini." "Iya bos." Wajah ZHU Kius Hui menunjukkan sedikit kekaguman. Tidak ada alasan mengapa Jia Yapeng bisa menjadi bos. Jia Yapeng benar. Memang ada sekolah di dekatnya. Setelah beberapa saat, bel sekolah berbunyi, dan kemudian sekelompok besar anak-anak bergegas keluar dari jauh seperti air pasang dan dengan cepat memenuhi seluruh gang. Toko makanan gorengan dingin asli telah menjadi surga anak-anak. Meja di sekitarnya telah ditempati oleh anak-anak sepulang sekolah. "Lihat, apa yang aku gambar hari ini." Seorang bocah lelaki yang duduk di dekat Jia Yapeng dengan bangga mengeluarkan sebuah kartu dan dengan cepat menarik perhatian anak-anak lain di sekitarnya. Beberapa orang berseru, "Wow, ini Wuyong, bintang bijak." Permainan IUM menggunakan kartu ini untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam pertempuran yang menentukan. Ya, benar. Mengagumkan. Aku satu-satunya di kelas. Hahaha. Anak-anak tertawa terbahak-bahak, dan anak-anak di sekitar mereka iri satu demi satu. Tampaknya produk perusahaan kita laris manis dan masih sangat populer di kalangan anak-anak. Jia Yapeng berkata dengan bangga saat mendengar ini. "Nanan, apakah kamu mau roti goreng lagi hari ini?" Sepertinya anak itu adalah tamu yang akrab. Bos datang dan bertanya sambil tersenyum. "Tidak, bos, aku akan makan ini hari ini." Anak laki-laki itu mengeluarkan 5 kantong mie dari tas sekolahnya, lalu mulai mengunyahnya. Sambil mengunyah, dia bergumam, "Aku harus memakannya, atau ibuku akan memarahiku jika dia tahu aku akan membayarnya." "Oh, kami juga." Anak-anak lain menghela nafas satu per satu, lalu mengeluarkan beberapa kantong mie dari tas sekolah mereka. Bos yang marah memarahi, "Bos, mie ini terlalu gelap. Dia membodohi anak-anak untuk makan makanan bergizi ini sepanjang hari. Orang ini tidak punya anak laki-laki atau yo." Puji. ZHU Kius Hui tidak bisa menahan tawa, sementara Jia Yapeng sangat malu. Tidak apa-apa. Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, bahkan jika tidak ada hal seperti itu, buka saja pisau, lakukan operasi dan buat secara manual. Kata ZHU Kius Hui sambil tersenyum saat melihat ekspresi Jia Yapeng.
Serahkan operasinya pada putramu. Jia Yapeng balas dengan enggan, lalu keduanya tertawa bersamaan. Tepat ketika suasana begitu indah, tiba-tiba terdengar suara keras dari anak-anak di meja sebelah. Mengapa kamu bangga dengan seorang Wu Yang? Aku telah mengumpulkan semua 108 pahlawan Liang Shan. Siapa di antara kamu yang sekuat aku? Wow, wow, benar atau salah? Anak-anak ini langsung mengeluarkan teriakan kaget yang nyaring, yang membuat anak yang tiba-tiba muncul itu sangat bangga. Tidak mungkin. Tiba-tiba, suara gemuruh mengagetkan semua anak di dekat seluruh restoran kecil itu. Tidak mungkin. Edisi terakhir dari kartu pahlawan tepi air akan dijual bulan depan. Bagaimana seseorang bisa mengumpulkan semua pahlawan tepi air? Sosok tinggi berkerumun di depan anak-anak dan mengejutkan mereka. Kamu, tunjukkan kartumu. Jia Yapeng mengulurkan tangannya ke anak bau dengan wajah garang itu. Anak itu ketakutan dan dengan patuh menyerahkan kartu itu kepada Jia Yapeng. Jia Yapeng dengan cepat membaliknya. Tidak ada yang salah dengan kartu Hero Water Margin. Bahkan kartu pahlawan Margin Air edisi ke-6, termasuk Song Jiang, yang diharapkan akan dijual bulan depan, semuanya ada di kartu ini. Di mana kamu mendapatkan kartu-kartu ini? Jangan bilang kamu membelinya dari Mi Pipih, atau aku akan memberitahu ibumu dan bertanya apakah ibumu memberimu begitu banyak uang untuk membeli Mi Pipih. Jia Yapeng menatap anak itu. Mendengar bahwa Jia Yapeng ingin menemukan ibunya, anak itu langsung ketakutan dan berkata dengan suara yang akan menangis, "Tidak, Paman, kamu salah paham. Saya tidak menghabiskan banyak uang untuk kartu-kartu ini. Saya menghabiskan 5 yuan dan membelinya di warung kecil dekat sekolah. Ada semua kartu dalam satu kotak. Saya benar-benar tidak menghabiskan banyak uang. Jangan beritahu ibuku." Tanda petik. Apa yang harus datang, bagaimanapun juga, akan datang. Jia Yapeng menghela nafas, dan kartu-kartu di tangannya berserakan di atas meja. Bab 79. Malam itu, Jia Yapeng mengakhiri perjalanannya ke ibu kota sihir, kembali ke kota Yuzhang secepat mungkin, lalu memberi perintah kepada dealer di seluruh negeri untuk segera menyelidiki situasi kartu bajakan di daerah tersebut. Di saat yang sama, Jia Yapeng juga meminta Chen Liren untuk melamar hubungan. Dia menemukan beberapa pria teduh dan meminta mereka untuk melakukan penyelidikan. Setelah 5 hari, semua berita diringkas ke tangan Jia Yapeng. Chuan Jia, menurut laporan dealer lokal, beberapa kartu bajakan pada dasarnya telah ditemukan di semua provinsi di selatan. Provinsi utara belum ditemukan, sehingga dapat dinilai bahwa sumber dari kartu bajakan ini seharusnya di sebuah provinsi di selatan. Sekarang hanya menyebar ke selatan, dan utara belum terpengaruh. ZHU Kius Hui tidak beristirahat dengan baik selama seminggu. Dia bekerja sama dengan Jia Yapeng untuk menyelidiki. Saat ini, matanya merah dan kulitnya tidak terlalu berair. Sangat sulit baginya untuk melakukan tugas berat begitu dia bergabung dengan perusahaan. Kurasa itu juga di selatan. Pada akhirnya, orang selatan memiliki otak yang lebih fleksibel. Jia Yapeng menghela nafas. Nah, Jia Yapeng sendiri juga dari selatan. Bos, sesuai pesanan Anda, orang-orang di berbagai provinsi dan kota telah mengirim orang langsung dengan kereta api untuk mengirimkan kartu palsu yang mereka kumpulkan. Setelah statistik saya, ternyata sumber kartu palsu ini berbeda, yang terbagi menjadi 21 jenis. Aliran air ZHUQ. Dengan kata lain, 21 pabrikan telah meniru pahlawan margin air kita, Karo. Ada begitu banyak pahlawan. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Kartu pahlawan water margin palsu ini pada dasarnya dijual secara lokal, tetapi tidak dapat mengganggu orang lain, dan kerusakan pada kami terbatas, karena kartu ini dibuat dengan kualitas yang sangat buruk, yang pada dasarnya dicetak di atas kertas cangkang keras. Tidak hanya kertasnya sangat jelek, tetapi juga permukaan kartu yang dicetak buram, dan beberapa di antaranya bahkan tidak memiliki segel plastik, tetapi juga tidak memiliki segel plastik. Beberapa karakter dicetak terbalik, kata-kata salah cetak, kata-kata hilang, kata-kata kurang, atau bahkan setengah dari permukaan kartu langsung hilang. Itu harus dicetak oleh pabrik kecil. Tanda petik. Jadi kartu palsu ini sebenarnya tidak menimbulkan ancaman besar bagi kami,
karena orang dengan mata jernih dapat melihat bahwa ini palsu dan tidak memiliki nilai koleksi. Selain itu, kartu-kartu ini juga sangat murah. Pada dasarnya, Anda dapat membeli ratusan kartu dengan beberapa dolar. Saya pikir anak-anak yang mau mengeluarkan uang untuk membeli kartu-kartu ini adalah mereka yang tidak memiliki banyak uang saku atau hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak punya banyak uang untuk membeli mie kering garing. Membeli kartu palsu ini hanya untuk memuaskan kesombongan mereka. Faktanya, kami tidak dapat menghasilkan banyak uang dari mereka. Pelanggan utama kami yang sebenarnya adalah anak-anak kaya, dan tujuan utama anak-anak ini membeli kartu adalah untuk pamer di antara pasangan mereka. Jika kita dapat memamerkan kartu palsu ini dalam sekejap, anak-anak ini tidak hanya tidak dapat memperoleh apa yang mereka inginkan, tetapi juga akan menjadi bahan tertawaan, sehingga mereka tidak akan membeli kartu ini. Kata ZHU Kius Hui. Oh, menurutmu, kartu palsu tidak perlu dikhawatirkan. Jia Yapeng tidak bisa menahan tawa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi kerusakan mereka pada kami terbatas. Lebih penting lagi, kami tidak dapat sepenuhnya melarang hal-hal Shanghai ini. Cina memiliki kondisi nasionalnya sendiri, dan kami tidak dapat mengubahnya. ZHU Kius Widao. Saya mengerti apa yang kamu maksud. Jia Yapeng mengangguk. Lingkungan asli di Tiongkok telah benar-benar membaik. Itu setelah 2010. Sejak saat itu, kesadaran masyarakat Cina untuk menjaga keaslian menjadi semakin tinggi. Karena anak-anak di daerah ini pada dasarnya lahir setelah 90 tahun, saat mereka dewasa, negara menjadi kaya dan pendidikan berkualitas telah diluncurkan sepenuhnya. Dengan peningkatan kualitas pengguna, pembajakan secara alami berkurang. Tapi bos, di antara kartu-kartu ini, satu set kartu adalah ancaman besar bagi kita. Jika kita tidak bisa menyingkirkannya secepat mungkin, aku khawatir itu akan sangat merugikan kita. Kata ZHU Kius Hui dengan cemberut. Saya tahu set kartu apa yang Anda bicarakan. Saya membeli set kartu ini sendiri. Jia Yapeng juga tersenyum pahit. Set kartu di ZHU Kius Hui Kou adalah set kartu yang dibeli Jia Yapeng di Modu. Belakangan, Jia Yapeng secara pribadi menemukan kios itu dan membeli sekotak penuh 108 kartu pahlawan margin air seharga 5 yuan. Saya telah memeriksa dengan cermat kartu-kartu ini. Dari 21 set kartu, 20 hanya kartu dari 100 pahlawan margin air dalam 5 edisi pertama kami, karena ini adalah kartu yang telah kami jual. Tidak mengherankan jika mereka dapat menyalinnya. Tanda petik. Tapi set kartu ini termasuk bahkan 8 kartu yang belum kami jual secara resmi. Selain itu, yang lebih penting, pencetakan set kartu ini sangat bagus, yang hampir bisa membingungkan yang asli dengan yang palsu. Bahkan jika saya membandingkannya dua set kartu asli dan bajakan, sulit untuk melihat perbedaannya. Ini adalah ancaman terbesar bagi kami, karena pembeli pun tidak dapat mengenali keaslian kartu bajakan ini. Dengan cara ini, apakah membeli kartu asli atau bajakan, hasilnya sama saja sepotong untuk mencoba keberuntungan mereka dan bertaruh pada kartu pahlawan water margin asli. Tidak, mereka akan segera membeli kartu bajakan itu. Lagi pula, 5 yuan dapat mengumpulkan semua kartu pahlawan margin air. Tidak ada yang bisa menahan godaan ini. Saya khawatir ini hanya akan memakan waktu paling lama sebulan, dan penjualan kami akan turun lebih dari setengahnya. ZHU Kius Widao. Kamu tidak perlu menunggu sebulan. Ini hanya seminggu. Volume penjualan provinsi dan kota telah berkurang setengahnya. Jia Yapeng dengan marah menghancurkan dokumen di tangannya di desktop. Kerugian ini semua adalah uang hidup. Terlebih lagi, Jia Yapeng menggunakan semua uangnya untuk membeli rumah sebelumnya. Sekarang hanya ada beberapa juta modal kerja di rekeningnya, tetapi biaya perusahaan belum berkurang. Sebaliknya, dengan perkembangan perusahaan yang terus-menerus, biayanya semakin tinggi. Meski saat ini dibandingkan dengan biayanya, penjualan masih menguntungkan, dan masih ada keuntungan. Diperkirakan jutaan akan dibuat bulan ini. Namun jika kemerosotan terus berlanjut seperti ini, kerajaan bisnis Jia Yapeng yang baru mulai berkembang akan runtuh di tengah jalan. Bos, prioritas utama kami sekarang adalah mencari tahu sumber pembuatan kartu-kartu ini, lalu memanggil polisi, membawa orang-orang ini ke pengadilan dan melindungi hak-hak kami yang sah.
ZHUQ Swidao, tetapi saya khawatir ini lebih sulit. Butuh banyak waktu untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti, dan pihak keamanan publik harus bekerja sama dengan kami. Dengan cara ini, saya khawatir akan memakan waktu lama. Tanda petik. Tidak butuh waktu lama. Aku tahu dari mana asal set kartu bajakan ini. Mata Jia Yapeng berbinar dengan cahaya aneh. Bab 80. Siapa ini? Tanya ZHUQ Hui. Katakan padaku, di provinsi dan kota selatan, yang merupakan satu-satunya ibu kota yang belum menemukan kartu bajakan seperti itu, kata Jia Yapeng sambil mencibir. Seharusnya. Ya. ZHUQ Hui berkata, tidak, saya telah melihat semua ibu kota provinsi. Pada dasarnya, kartu bajakan ini telah muncul. Tidak, kamu gelap di bawah cahaya. Kamu lupa membaca data kami sendiri di Yuzhang. Jia Yapeng tersenyum. 2 hari yang lalu, saya secara pribadi membawa seseorang berkeliling kota Yuzhang. Saya bahkan tidak bisa melihat satu set kartu bajakan. Apakah menurut Anda itu ajaib? Di begitu banyak kota provinsi di selatan, hanya kota Yuzhang kita sendiri yang tidak bisa lihat kartu bajakan seperti itu. Sebenarnya, ini bisa dimengerti. ZHUQ Swidao, karena kantor pusat kami berada di kota Yuzhang. Produsen kartu bajakan tidak ingin kami mengetahui hal ini terlalu dini dan memengaruhi rencana menghasilkan uang mereka, jadi kami sengaja menghindari kota Yuzhang tempat kantor pusat kami berada, yang mana bisa dijelaskan. Kamu benar mengatakan itu. Ini salah satu alasannya. Selain itu, ada alasan lain, kata Jia Peng. Mengapa? Tanya ZHUQ Hui dengan rasa ingin tahu. Karena tidak hanya kita di sini, tetapi juga dealer bajak laut dari kartu bajakan. Yang disebut kelinci tidak memakan rumput sarang. Mereka sengaja tidak menjualnya di kota Yuzhang, sehingga orang lain bisa mengira mereka tidak ada di sini. Tapi tanpa diduga, ini telah menjadi gerakan untuk menyembunyikan telinga mereka dan mencuri lonceng. Semua selatan menginginkannya, tetapi Yuzhang tidak, tetapi mengekspos mereka. Jia Yapeng berkata dengan marah. Jadi memang begitu. ZHUQ Hui seperti 2 kacang polong dalam benaknya, jika pihak lain benar-benar ada di kota Yuzhang, satu-satunya perusahaan yang dapat mencetak kartu merek yang begitu indah dan pada dasarnya identik, adalah satu-satunya di seluruh kota. Dikatakan di sini, wajah ZHUQ Hui menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Bos, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Lebih dari 90% dari mereka melakukannya, kata Jia Yapeng dengan tegas. Tapi bos, ini hanya tebakan kami. Kami tidak punya bukti, dan latar belakang pihak lain itu spesial. Kami takut. ZHUQ Hui berkata dengan sedikit khawatir. Saya tidak takut. Mudah mendapatkan bukti. Selama ada sedikit perubahan, akan segera ada bukti. Waktunya segera tiba di akhir November dan pertengahan 1991. Saya tidak tahu apakah itu alasan mengapa festival musim semi akan datang. Semua orang yang naik turun di pabrik percetakan milik negara di kota Yuzhang tampak bahagia. Setiap wajah memiliki ekspresi kebahagiaan dan kegembiraan, dan wajahnya seperti bunga. Oh, kakak perempuan, betapa bahagianya. Tanya salah satu orang yang lewat dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, saya senang. Hari ini, pabrik melunasi semua gaji yang terhutang kepada pekerja kami selama lebih dari setengah tahun dan memberi setiap orang bonus tambahan 1 bulan. Bukankah ini peristiwa bahagia di surga? Wajah tersenyum kakak tertua sedikit kaku. Gaji setengah tahun? Saya ingat ada lebih dari 1000 orang di pabrik kami. Gaji kami 150 yuan sebulan. 150.000 sebulan dan 900.000 dalam setengah tahun? Apakah pabrik kami menghasilkan banyak uang? Tanya orang yang lewat dengan mata terbelalak. Bukan begitu? Pabriknya sangat kaya. Kudengar pabrik itu akan menanggapi panggilan nasional tahun depan dan gajinya akan naik menjadi 200 yuan, haha. Kakak perempuan tertua tidak bisa menutup mulutnya dengan senyuman. Jangan bilang, aku harus pergi ke pasar sayur untuk membeli sepotong daging gemuk di rumah, hahaha. Ini benar-benar dialog yang penuh kebahagiaan, tetapi setelah kakak perempuan itu pergi, wajah orang yang lewat itu mencium cibiran dan ejekan. Segera, orang yang lewat langsung menuju ke pintu pabrik percetakan milik negara di kota Yuzhang.
Itu berbeda dari pertama kali dia datang ke sini dan diusir oleh penjaga. Kali ini, penjaga pertama kali mengenali identitas orang yang lewat, buru-buru membuka pintu pabrik, membungkuk dan berjalan keluar, tersenyum dan berkata, "Bos Jia, kenapa kamu di sini? Kamu datang sendiri, dan kemana larimu?" "Tidak apa-apa. Ada kepanikan di perutku hari ini. Jalan-jalan dan hilangkan makanan." Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. "Oh," kata Kutuan Jia, "bos sebesar kamu masih perlu makan dengan berjalan kaki. Bukankah kamu punya lebih dari selusin pengasuh di rumah yang membantumu menggosok perut?" Kata penjaga itu. "Lebih dari selusin pengasuh?" Ekspresi Jia Yapeng kaku. Rumor di dunia benar-benar gila. Mengapa mereka tidak mengatakan bahwa mereka memiliki lebih dari selusin istri di rumah mereka? "Yah, saya ada hubungannya dengan direktur pabrik Liu. Hubungi saya dan aturlah. Saya akan berbicara dengannya," kata Jia Peng. Penjaga itu mengangguk dan segera kembali ke ruang penjaga untuk menelepon. Setelah beberapa saat, penjaga mengatakan bahwa direktur pabrik Liu sedang menunggu Jia Yapeng di kantor. "Haha, raknya masih sangat besar." Jia Yapeng tertawa. Dia pergi ke perusahaan lain. Ketika kepala perusahaan itu mendengar bahwa dia datang, mereka semua langsung pergi ke pintu gedung untuk bertemu diri mereka sendiri dan memberitahu direktur pabrik Liu bahwa mereka tidak mengubah gaya mereka selama lebih dari setahun dan telah menunggu untuk bertemu dengannya di kantor. "Oh, Xiao Jia, kamu di sini. Aku sudah membuatkanmu teh. Ayo cepat duduk." Di depan pintu kantor direktur pabrik Liu, direktur pabrik akhirnya menyambut Jia Yapeng masuk dengan sedikit antusias. Mereka duduk di sofa bersama, dan benar saja, mereka telah membuat teh. "Yo, Wesley Longjing, hidup Paman Liu menjadi lebih baik dan lebih baik." Jia Yapeng berkata sambil tersenyum setelah menyeruput teh. "Haha, benar. Terima kasih untukmu, jika bukan karena urusanmu, aku tidak akan mengatakan itu Danau Longjing Barat. Bahkan secangkir air matang pun akan terlalu banyak untuk diminum, haha." Liu berkata sambil tersenyum. "Paman Liu benar. Jika bukan karena kami, saya khawatir pabrik Anda akan segera tutup. Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya." Jia Yapeng berkata sambil tersenyum, sementara wajah sutradara Liu berubah dan senyumnya memudar. Bos Jia benar-benar menghasilkan banyak uang, dan temperamen serta nadanya menjadi besar. Direktur pabrik Liu berkata dengan samar. "Di mana, tidak peduli seberapa besar amarah dan nada bicaraku, aku tidak sebesar wajah pabrikmu." Jia Yapeng berbalik dengan tidak sopan. "Bos Jia, apakah kamu di sini untuk bertengkar denganku hari ini?" Ekspresi sutradara Liu benar-benar berubah. "Pertengkaran atau sesuatu akan dibahas nanti. Paman Liu, tolong rasakan hati nurani Anda dan hitung akun untuk saya. Kami telah bekerja sama sejak Juni tahun lalu. Sudah 1 tahun 4 bulan sejauh ini. Berapa banyak bisnis yang telah saya lakukan untuk Anda dalam 16 bulan ini? Sekitar lebih dari 4 juta. Saya tidak tahu angka spesifiknya. Saya tidak finansial." Direktur pabrik Liu berkata setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. "Angka pastinya 4,32 juta. Saya berjanji tahun lalu bahwa saya akan membiarkan Anda melakukan 1 juta bisnis dalam 3 tahun. Sekarang saya telah melakukan 4,32 juta untuk Anda hanya dalam waktu 1 tahun. Saya tidak berbohong kepada Anda. Aku tidak meminta maaf padamu." Jia Yapeng berdiri dan bertanya dengan keras. "Jia Yapeng, jangan berteriak padaku. Apa yang ingin kamu katakan?" Direktur Liu juga berdiri. "Tidak bisakah kamu menebak jika aku tidak mengatakannya?" Jia Yapeng mencibir. "Bagaimana saya bisa tahu jika Anda tidak mengatakannya?" Direktur Liu menundukkan kepalanya tanpa sadar. "Baiklah, kalau begitu saya akan meminta pabrik Anda untuk memberi saya care untuk hidup, mengambil kembali semua barang yang Anda hasilkan, dan memberi saya care untuk hidup." Jia Yapeng akhirnya mengalami pertikaian.